Umat Keuskupan Pangkal Pinang yang terkasih, semoga Tuhan memberimu damai, semoga pulau-pulau bersukacita. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Paskah. Kita bersukacita dan bersyukur atas perayaan Paskah yang merupakan puncak karya keselamatan Allah. Perayaan Paskah memiliki makna yang kaya dan amat menentukan. Rasul Paulus berkata, "Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu." 1 Korintus bab 15 ayat 17. Tema perayaan Paskah tahun ini mengambil inspirasi dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 58. Dalam persekutuan dengan Kristus yang bangkit, jerih payahmu tidak sia-sia. Tema ini kiranya sejalan dengan tahun yubileum yang mengajak kita untuk menjadi peziarah pengharapan. Kita mengetahui dari pengalaman bahwa hidup tidak selalu mudah. Banyak tantangan dan persoalan yang harus dihadapi. Pada awal masa Prapaskah yang lalu, saya mengajak kita semua untuk tekun berdoa, memohon anugerah harapan. Memohon khususnya agar saudara-saudari kita yang sedang dalam kesulitan tetap tidak kehilangan harapan. Tidak sampai berpandangan bahwa jerih payah hidup ini sia-sia. Kita percaya bahwa Kristus yang bangkit akan meneguhkan harapan kita semua. Keyakinan ini bukanlah kata-kata kosong belaka. Hendaklah kita tidak lupa bahwa Kristus yang bangkit itu adalah Kristus yang pada saat-saat akhir hidupnya mengalami saat-saat yang sangat sulit. Kita telah merenungkannya selama pekan suci yang baru lalu. Ia yang selama hidupnya berbela rasa kepada orang-orang yang menderita, pada akhir hidup harus menderita karena menjadi korban ketidakadilan. Ia gelisah menghadapi penderitaan dan kematian. Penginjil Lukas berkata, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ia dikhianati oleh Yudas, ditangkap malam-malam oleh serdadu, ditinggalkan sahabat-sahabat dekatnya, ditolak oleh bangsanya sendiri, menjadi korban kebencian massa, disiksa dengan brutal, ditelanjangi, dihina, jatuh dan ditertawakan, dipaku di kayu salib, berseru, berteriak, dan wafat. Kristus yang bangkit adalah Kristus yang pernah mengalami saat-saat yang sungguh gelap seperti itu. Tetapi ia menolak untuk putus asa dan tidak kehilangan harapan. Pada akhir hidupnya, ia berdoa, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Dalam segala kesulitan, ia berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kendati dunia nampak gelap, Yesus tetap percaya bahwa jerih payah hidupnya tidak sia-sia. Kalau Kristus yang bangkit adalah Kristus yang pernah melewati saat-saat gelap tanpa kehilangan harapan, maka dalam persekutuan dengan Dia, jerih payah hidup kita tidak akan sia-sia. Baiklah kita tidak lupa bahwa peristiwa Paskah bukanlah peristiwa masa lalu saja, melainkan tetap relevan untuk segala zaman. Bukan hanya para rasul dahulu, melainkan kita sekarang pun juga diikutsertakan dalam misteri kuasa kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat umat manusia dan seluruh alam ciptaan.
Dalam surat pertama Rasul Petrus dikatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati." 1 Petrus bab 1 ayat 3-9. Demikian pula Rasul Paulus menulis, "Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Roma bab 6 ayat 4. Dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus berarti bahwa seperti Kristus yang tidak kehilangan harapan ketika menghadapi saat-saat gelap dalam hidup, kita pun yakin bahwa jerih payah kita tidak sia-sia. Umat Keuskupan Pangkal Pinang yang terkasih, merayakan Paskah dapat kita maknai karena itu sebagai kesempatan untuk bersyukur atas anugerah harapan. Marilah bersyukur bahwa kita sekarang ini sedang tidak putus asa. Diperlukan iman untuk sungguh yakin bahwa pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tetapi, syukur kita atas anugerah harapan tidak boleh egoistis. Kita harus berani keluar dari kepentingan diri sendiri untuk merawat harapan bersama saudara-saudari kita yang menderita. Selain didasarkan pada iman, harapan perlu dipupuk oleh amal kasih yang nyata. Dalam bulan tahun Yubileum, Paus Fransiskus bahkan mengajak kita untuk berlimpah dalam pengharapan, sehingga kita dapat memberikan kesaksian yang dapat dipercaya dan menarik tentang iman dan kasih yang berdiam di dalam hati kita. Paus Fransiskus juga menyerukan agar iman kita bergembira dan amal kita bersemangat. Marilah kita masing-masing dapat memberikan senyuman, sikap persahabatan yang sederhana, pandangan yang ramah, telinga yang siap mendengarkan, perbuatan baik. Dalam roh Yesus yang bangkit, hal-hal kecil itu dapat menjadi benih harapan yang kaya bagi mereka yang menerimanya. Bersukacitalah dalam pengharapan, kata Rasul Paulus, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.